Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Allah yang telah mempertemukan kita dengan pasangan kita masing-masing. Dan dengannya Allah SWT melahirkan anak-anak lelaki yang banyak dan perempuan yang banyak. Dan dengannya lah kemudian Allah menginginkan agar kita mengikat tali silaturahim di antara kita, tali kekerabatan di antara kita. Salam dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebaik-baiknya teladan, sebaik-baiknya contoh bagi kita. Semoga salam dan salam tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketahuilah Allah SWT mempertemukan kita dengan pasangan kita masing-masing adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan hakikatnya Allah SWT memperbesar peluang bagi kita bahwa dengan berumah tangga itu litaskunu ilaiha, Allah akan memberikan ketenangan dan kedamaian kepada kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan antara kita dan pasangan itu mawaddah, ya, dan rahmah, berkasih sayang, kemesraan dan berkasih sayang. Dan di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, hakikatnya peluang bagi orang-orang yang telah memilih untuk mengikuti jalan Allah, yaitu dengan menikah. Sebenarnya Allah telah memberikan peluang yang besar kepada kita. Dengan menikah itu Allah ingin memberikan peluang kepada kita lebih besar untuk mendapatkan ketenangan, kemesraan, dan juga rahmah, kasih sayang di antara kita. Maka sudah selayaknya tak kala kita berumah tangga, maka pilihlah berumah tangga itu ingin berbahagia, atau dengan berumah tangga itu ingin kita kemudian mendapatkan perselisihan, mendapatkan keinginan untuk mencari-cari kesalahan pasangan masing-masing. Justru dengan pernikahan itu Allah membuka lebar-lebar kepada kita peluang untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tidak sedikit di antara orang-orang yang menikah kemudian mengapa dia memilih perceraian, berpisah satu dengan yang lainnya? Kenapa mereka memilih jalan yang sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah tadi, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka berbahagia dengan pasangan itu adalah pilihan bagi kita. Bahkan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Bermesraan dengan pasangan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Mencurahkan kasih dan sayang kepada pasangan kita masing-masing
itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka selainnya kita harus memilih menjadi orang yang berbahagia berumah tangga bersama istri dan anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kita terjebak, kemudian kita berpisah lalu kemudian bertempur dengan pasangan kita masing-masing. Makanya kemudian Allah SWT memberikan jalan kepada kita agar kita bisa berbahagia bersama pasangan. Ada dua hal minimal yang saya ingin sampaikan pada saat ini agar kita bisa meraih kebahagiaan bersama pasangan kita masing-masing. Yang pertama, ingatlah bahwa pasangan yang Allah pilihkan itu merupakan nikmat yang besar dan tanda-tanda kebesaran yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah selayaknya pandanglah pasangan kita itu. Dia adalah pilihan dari Allah SWT yang Allah takdirkan kita bersama dengannya. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Lihatlah kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Bahwa setiap manusia atau pasangan kita pastilah punya kelebihannya masing-masing. Dan banyaklah kita mampu bersyukur dengan kebaikan-kebaikannya. Pujilah pasangan tadi ketika kita berdua dengannya. Ingat-ingat kebaikannya dan sebut-sebutlah di hadapannya. Kata Allah, binikmati rabbika fahdis. Nikmat-nikmat Allah itu sebut-sebutlah. Wahai istriku, kau sangat manis. Wahai istriku, senyummu begitu merindukan. Wahai istriku, kau hadir, Allah pertemukan kita berdua. Wahai istri, kau menemaniku. Wahai istriku, dan pujilah hal-hal yang layak dipuji dari istri ketika Anda berdua. Karena memuji pasangan hakikatnya adalah kita sedang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambah-tambah terus nikmat tersebut. Bahkan Allah lipat gandakan keberkahan kita bersama pasangan kita. Sayang sekali kalau ada seorang suami yang berat memuji pasangannya, tidak meluncur dari mulutnya perkataan-perkataan pujian kepada pasangannya, walaupun hal-hal yang sangat sederhana. Rajin-rajinlah memuji dia ketika saat berdua bermesraan dengannya. Yang kedua, pujilah pasangan tadi di hadapan orang ramai ketika dia tidak ada. Sampaikan kepada masyarakat bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Ini orang kadang-kadang sibuk memuji wanita lain, dia lupa memuji istrinya. Sampaikan kebaikan-kebaikan pasangan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan kemesraan dia bersama istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu an, dan bagaimana beliau memuji, bagaimana pembelaan daripada Khadijah radhiyallahu an, selalu disebut-sebut Rasulullah. Bahkan ketika Khadijah meninggal pun, kalau Rasulullah SAW menyembelih kambing, maka dia ingat dengan sahabat-sahabatnya Khadijah. Dibagikan pahanya untuk si fulana, untuk fulana. Begitulah cara bagaimana Allah membimbing Rasulullah SAW agar dia bisa berbahagia bersama pasangannya, memuji pasangannya di hadapan orang banyak. Yang kedua, beranikah kita juga memuji pasangan kita ketika dia berada di sebelah kita dan di depan orang banyak. Pujilah, ini istriku yang setia bersamaku, ini istriku yang manis, ini istriku yang senantiasa membantu urusan-urusanku. Pujilah pasangan. Karena hakikatnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan juga tahu berterima kasih kepada pasangannya, insya Allah Allah akan memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah sahabatku sekalian, cara pertama agar kita bisa berbahagia bersama pasangan. Yang kedua, sebuah kenikmatan yang mendalam, dan itu hanya didapat oleh para nabi, calon-calon penghuni Jannatul Firdaus, yaitu belajarlah kita memaafkan. Belajarlah memaafkan. Jadi, Masya Allah, memaafkan pasangan itu adalah sebuah kebahagiaan dari Allah.
pintu kita mendapatkan Jannatul Firdaus. Sebagaimana Allah gambarkan sifat orang-orang yang bertakwa adalah dia mampu memaafkan manusia. Ya, apalagi pasangan. Ya. Bahkan tingkat yang tertinggi ketika seseorang itu mampu memaafkan pasangannya adalah ketika dia melihat kekurangan pasangannya, ya, menjadi sesuatu yang, ya, justru mendatangkan kecintaan. Tidak ada masalah apapun. Bahkan cinta yang sampai tingkat ke cinta tanpa syarat. Dia tetap mencintai pasangannya karena Allah yang memerintahkannya. Dia tetap memaafkan pasangannya karena memaafkan itu adalah tanda ketakwaannya kepada Allah SWT. Wahai sayangku, aku sudah memaafkan kesalahanmu. Wahai sayangku, aku sudah maafkan kesalahanmu. Lihatlah bagaimana seorang ibu yang sayang kepada bayi-bayinya. Kita lihat ketika bayi itu mungkin BAB, bau barangkali, kotor, tapi lihat sang ibu kemudian menyalinnya, membersihkannya sambil tersenyum-senyum. Aina, lucu sekalian kamu. Aina, ya, Masya Allah. Jadi bukannya seorang ibu itu kemudian marah-marah melihat anaknya BAB, ya, justru dia urus itu, ya, kotoran-kotorannya dia bersihkan, lalu kemudian dia rapikan, lalu dia peluk si bayi tadi. Jadi kalau kita melihat kekurangan yang ada pada pasangan kita, beranikah kita melakukan seperti bayi tadi? Kita bersihkan, ya, lalu kita rapikan, lalu kita peluk. Masya Allah. Ternyata mulainya adanya sakinah, mawaddah, cinta dari pasangan masing-masing tak kala kita mampu membuktikan. Bukan kebaikannya saja kita siap menerimanya, tapi tak kala dia bersalah justru kita bersihkan, kita rapikan, dan kita peluk dan kita rangkul kembali. Masya Allah. Semoga Allah SWT memberikan sakinah dan mawaddah kepada keluarga kita masing-masing dengan dua jalan tadi. Pertama, belajarlah kita bersyukur apa saja kebaikan yang ada pada diri pasangan kita. Yang kedua tadi, ya, belajarlah kita memaafkan, bahkan sampai tadi, ya, membersihkan, merapikan, memeluknya kembali. Masya Allah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, dan mudah-mudahan kita bisa bersama dengan pasangan kita, bukan sekedar di dunia, tapi kita bisa bertemu nanti di yaumil qiyamah. Sang istri akan menjadi penghulu wanita-wanita di sorga nanti. Sang suami akan berbahagia berkumpul dengan zuriyahnya. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Baik sahabat sekalian, selamat menikmati berumah tangga. Semoga bahagia menjadi pilihan kita semua. Belajarlah kita bersyukur dan belajarlah memaafkan kesalahan pasangan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.